Siap. Ayo teman-temanku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Izin satu ya? Ya, izin satu, sisanya dispen. Sama Azara. Baik, kemarin kita sudah mempelajari materi kelangkaan ya. Oke, baik, di sini anak-anak semua masih ingat nggak apa itu kelangkaan? Ya, siapa namanya? Fatima. Silakan. Kelangkaan adalah di mana kondisi dia memiliki kebutuhan tidak terbatas dan dibandingkan dengan sumber daya alam yang terbatas. Oke, berarti tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, jadi kelangkaan itu adalah kebutuhan kita nih manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia atau alat pemenuh kebutuhan itu terbatas. Jadi disebutkan dengan istilah kelangkaan. Kalau hanya kebutuhan manusia yang banyak aja, tapi kalau kebutuhannya masih banyak itu tidak disebut sebagai kelangkaan. Jadi berbanding terbalik antara kebutuhan kita banyak, sedangkan barang yang ada itu nggak banyak gitu. Itu yang dinamakan dengan kelangkaan. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi kebutuhan ekonomi. Adapun manfaat mempelajari materi ekonomi ini adalah kita nih sebagai manusia, sebagai orang atau sebagai masyarakat gitu. Gunanya mempelajari kebutuhan ekonomi adalah kita tahu gitu. Kita tahu menempatkan yang mana kebutuhan kita yang paling penting gitu. Terus kita tahu juga macam-macam kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, dan yang lainnya mengenai tentang kebutuhan kita. Untuk langkah-langkah pembelajaran kita nanti dijelaskan di bagian ini. Sebelumnya kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ada sedikit. Ada perasaan tentang mimpi loh. Tapi cinta kasih kita. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kebutuhan ekonomi. Apa dari kalian apa ya tahu kata kebutuhan ekonomi apa yang harus dipikiran kalian mengenai kebutuhan itu apa sih kira-kira artinya? Gimana ya? Jangan malu-malu apa? Apa? Ya apa berarti intinya kebutuhan itu apa? Yang ada di pikiran kalian dulu. Ini belum kita menjelaskan materi. Kira-kira setahunya kalian apa? Suatu yang diperlukan, suatu yang digunakan, suatu yang digunakan, ya. Apa lagi? Yang dibutuhkan, ya. Benar sekali. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraannya gitu. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, baik itu dari segi materi atau kebutuhan finansial atau kebutuhan barang itu dinamakan sebagai kebutuhan. Oke. Selanjutnya setelah kita mempelajari materi kebutuhan, di sini ada mengenai jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan yang pertama itu kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama primer. Primer itu adalah kebutuhan pokok, ya kan? Ya contohnya kayak apa? Makan. Nah, pokoknya biasanya primer itu kebutuhan ini apa namanya pangan. Kaitannya sama pangan. Karena kalau kita nggak bisa itu kita nggak bisa hidup gitu kan? Kalau nggak bisa makan atau lain-lain. Ya. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Sekunder itu bisa terpenuhi setelah kebutuhan primer. Bisa
Tapi kebutuhan untuk kebutuhan tersiap ini itu apa yang namanya tergantung dengan kondisi keuangan oleh orang tertentu gitu. Karena misalnya bagi orang yang ekonominya menengah ke atas, bagi mereka biasa aja gitu beli mobil atau beli perhiasan. Cuman untuk masyarakat atau orang yang menengah ekonomi menengah pertengahan atau menengah ke bawah itu sangat susah sekali gitu untuk mencukupi beli mobil atau bahkan beli perhiasan. Jadi tergantung dengan kondisi keuangan tiap seorang. Selanjutnya kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama kebutuhan sekarang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kebutuhan iya kalau lagi sakit gitu. Misal kalian ikut upacara nih besok, misalnya ngomong si A pingsan gitu. Gak mungkin kan diganti-gantiin kan? Pasti harus dibawa ke UKS atau bahkan kalau bisa ditaruh ke UKS ke klinik terdekat atau ke rumah sakit gitu. Karena itu kebutuhan yang harus sekarang dipenuhi. Karena kalau tidak nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kesehatan itu kan nomor satu ya. Tanpa kita sehat, segala sesuatu kita nggak bisa kita jalanin semua. Apapun itu, mau kita pengen mobil kayak, mau kita pengen perhiasan kayak, kalau kita aja nggak sehat itu susah. Selanjutnya kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang ini contohnya, ya benar sekali kayak kita nabung gitu, set tabungan. Terus yang ketiga kebutuhan tidak terduga. Tidak terduga itu contohnya, ya kecelakaan. Ada misalnya orang tua kita yang tiba-tiba sakit atau kecelakaan, pokoknya hampir kaitannya sama kebutuhan sekarang tadi. Tapi ini sebenarnya tidak terduga gitu, yang kita pikir-pikirkan. Selanjutnya kebutuhan sepanjang waktu apa? Iya, kayak gitu seperti ini kita belajar ini. Jadi di dalam buku ekonomi aja sudah dijelaskan bahwa belajar adalah kebutuhan. Karena belajar itu kapanpun kita mau nyampe tua nanti akan tetap dibutuhkan. Apapun itu pelajarannya, bukan hanya ekonomi saja, semua bidang tadi itu penting. Dan belajar itu bahannya di bangku sekolah. Kita keluar jalan bisa kita ketemu kakek-kakek gitu. Jangan kita anggap remeh. Mentang-mentang misalnya beliau udah ke sekolah atau pendidikannya lebih di bawah kita misal, tapi kita sombong gitu. Atau kita udah SMA atau kita udah kuliah gitu. Bisa jadi pengetahuan kakek-kakek itu lebih luas dari kepada kita. Bisa jadi wawasan si kakek-kakek itu lebih luas dari kita. Bisa jadi dia karena dia tahu zaman kemerdekaan dulu, dia lebih paham tentang sejarah misal daripada kita gitu. Jadi belajar itu berguna sepanjang waktu. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifat. Ada jasmani dan rohani. Jasmani itu apa? Ya kaitan dengan fisik ya, olahraga gitu. Terus yang rohani apa? Apa? Kasih sayang dengan orang tua, benar kasih sayang dengan orang tua, misalnya kasih sayang sama apa namanya keluarga atau adik sepupu itu kebutuhan sebagai dari kebutuhan kita. Selanjutnya kebutuhan menurut subjek. Yang pertama kebutuhan individu. Contoh misalnya si A butuhnya karena dia masih peserta didik atau kalian ini butuhnya buku karena dia masih sekolah. Sedangkan si B karena dia tidak melanjutkan sekolah misal, kalau dia langsung bekerja, dia pasti butuhnya tidak apa namanya bukan alat tulis itu. Misalnya butuhnya baju karena misalnya pekerjaannya harus mengharuskan ganti baju terus. Misalnya apalagi marketing itu kan penampilan nomor satu ya. Jadi kebutuhan individu itu beda-beda tergantung dari apa yang kita butuhkan gitu. Jadi sama rata. Selanjutnya kebutuhan sosial atau publik. Apa sih itu kebutuhan sosial atau publik? Ya, contohnya ya rumah sakit yang semua orang pasti kalau dia sakit pasti ke rumah sakit. Terus kebutuhan akan tempat ibadah. Misal kalau orang Islam butuhnya masjid di tempat ibadahnya. Orang manis misalnya butuhnya gereja gitu ya. Atau pura misal kalau yang itu gitu. Jadi semua orang itu punya kebutuhan masing-masing. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Di sini ibu tuliskan ada 10. Yang pertama pendidikan, jelas kalau pendidikan. Misal anak yang sekolah PAUD, adik kita misalnya kalau yang ada yang sekolah PAUD, sama kakak kita misalnya yang udah kuliah, pasti kebutuhannya beda, nggak mungkin yang sama. Misal anak PAUD butuhnya pensil warna-warni, ya kan? Alat yang harus membutuh. Sedangkan kalau anak kuliah butuhnya laptop, binder, gitu dan lain-lain. Jadi pendidikan itu mempengaruhi kebutuhan. Selanjutnya pendapatan, jelas. Maaf, orang yang misalnya ekonomi menengah atas dengan orang yang ekonomi menengah ke bawah.
Selanjutnya perkembangan zaman. Jelas. Orang zaman dulu dengan orang yang sekarang beda kebutuhannya. Misal kalau orang dulu kan nggak terlalu melek, maksudnya nggak terlalu banyak teknologi ya. Untuk HP aja kan dulu susah ya. Masih baru telepon umum kan, dulu kan zaman orang tua kita. Bagi mereka nggak ada HP, handphone genggam biasa aja. Kenapa? Karena perkembangan zaman mereka itu tidak menuntut untuk kebutuhan handphone gitu. Tapi kalau zaman sekarang, bayangin kita kalau memegang HP sehari aja gimana rasanya? Dan apalagi sekarang ya kan, bergelisah. Selanjutnya adat istiadat. Adat istiadat sangat mempengaruhi. Misal, kalau orang Lampung ada saat nikah misal, butuhnya si ger. Ya karena itu dalam apa ya kebudayaan dia gitu, kebudayaan mereka gitu. Ibu kan orang Lampung, misal ibu kalau nikahan katanya si ger gitu. Terus kalau misalnya kamu orang apa? Ya orang Jawa pasti butuhnya kan alat tentang menjawab kan, boleh menjawab misal kemben atau apa biasanya melati ya kembang melati gitu. Selanjutnya benda bebas. Apa sih Bu yang dianggap benda bebas? Benda bebas ini yang kita hirup ini udara bebas kan kita, tanpa kita butuh pengorbanan harus beri dulu enggak kan? Gak ada kan selama ini tarif menghirup udara itu enggak ada kan? Jadi udara itu dinamakan benda bebas. Atau kita keluar dia ada cahaya matahari itu yang dinamakan benda bebas. Selanjutnya benda ilit. Benda ilit adalah benda yang bermanfaat. Tapi kalau sudah terlalu banyak dia akan menimbulkan masalah. Contohnya air. Air kalau secukupnya itu bakalan bermanfaat. Tapi kalau sudah kebanyakan akan menyebabkan banjir. Ya api juga kalau secukupnya ini, cuma kalau kebanyakan dia akan menyebabkan kebakaran. Selanjutnya benda menurut tujuan kegunaannya. Yang pertama benda konsumsi. Apa sih Bu benda konsumsi? Benda konsumsi itu benda yang kita konsumsi yang tidak bisa menghasilkan suatu barang lagi gitu. Artinya yang sudah kita habis, yang kita udah konsumsi kita habis pakai aja gitu. Contohnya kayak baju atau apa namanya pensil, pulpen, sepatu gitu. Dia nggak bisa menghasilkan benda lagi kan? Itu yang dinamakan benda konsumsi. Selanjutnya yang kedua benda produksi. Benda produksi itu benda yang bisa menghasilkan benda lain. Contoh mesin jahit bisa menghasilkan batu. Bisa kalau mesin di perusahaan, mesin makanan bisa menghasilkan makanan. Selanjutnya benda menurut proses pembuatannya. Yang pertama benda mentah. Ibu ambil contoh kursi ini. Kursi yang kita pakai, kita gunakan ini terbuat dari apa? Kayu yang masih utuh berbentuk pohon itu yang dinamakan benda mentah. Sedangkan benda setengah jadinya adalah apabila kayu itu sudah diproses tapi belum berbentuk kursi. Kayak ya udah dibelah-belah gitu, udah menjadi ke apa ya desain-desainnya lah gitu. Jadi tapi belum terbentuk menjadi sebuah utuh gitu. Itu yang dinamakan benda setengah jadi. Selanjutnya benda jadi. Ya ini kursi yang kita pakai, meja yang kita pakai terbuat dari kayu ini yang dinamakan benda jadi. 4. Benda berhubungannya dengan benda lain. Yang pertama benda komplementer. Benda komplementer ini adalah benda yang berkaitan gitu. Bayangin kalau motor tidak ada bensin, apakah bisa jalan? Walaupun sekarang ada motor listrik ya, kan harus dicas dulu. Bayangin kalau HP tanpa kuota, bisa nggak punya yang telepon orang atau tanpa pulsa? Nggak bisa. Jadi benda komplementer adalah benda yang saling berkaitan gitu. Benda yang harus ada satu benda lainnya. Paham? Selanjutnya benda substitusi. Benda substitusi ingat aja, substitusi itu adalah pengganti. Jadi benda yang bisa menggantikan fungsi benda lain. Contohnya kalau kita orang dulu nggak punya beras ya, kebanyakan orang tua kita dulu kan susah banget untuk beras gitu. Apalagi untuk kalau yang aku bawa gitu. Pengganti beras biasanya kalau bahasa Jawa tiwul ya. Tiwul. Kalau bahasa Lampung itu oyek tiwul itu. Jadi orang dulu kan kalau misalnya nggak ada beras itu makannya tiwul atau oyek gitu. Itu bisa diganti gitu karena sama-sama karbohidrat, fungsinya sama tetapi bentuknya yang berbeda. Selanjutnya benda menurut segi jaminannya ada 2 juga. Yang pertama benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang bisa dipindahkan. Tidak memakan contoh laptop dari sini kan bisa dipindahkan ke sini. Tripod tadi dari situ ibu gunakan ke belakang gitu. Itu bisa gitu. Sedangkan benda tidak bergerak apa? Yang kita injak ini ya gedung ini, sekolah, tanah yang kita berdiri ini adalah benda yang tidak bisa bergerak. Baik, tadi yang dapat ibu sampaikan. Sejauh ini ada pertanyaan?
kasih waktu 10 menit untuk belajar. Nanti 15 menit untuk permainan domino. Jadi 10 menit untuk belajar. Jadi 8.50 kita memulai pelaksanaan domino. Materi sampai kita bikin. Iya, materi sampai kebutuhan aja ya, sampai buku biasa. Di apa namanya disusun. Peraturannya adalah apabila itu terbuka nyontek, nilainya semuanya gugur. Misalnya dia ada 80, tapi dia sampai nyontek, walaupun nyontek cuma 1, nilainya nggak berapa. Ya, jadi lebih baik walaupun kecil tapi hasilnya. Ya, sudah. Waktu sudah. Untuk ini strategi juga bukan cuma dari aja. Gimana cara kalian kerjasama, gimana caranya kalian komunikasi. Udah. Ini jangan dulu dibuka ya, nanti didis. Sebelum itu. Kelompok 2. Pada bilang dulu 5, 6 ya. Apakah kelompok 6 yang mempertahankan juara 1? Apa diantaranya? Oke, sudah siap? Aku hitung dari sekarang waktu 10 menit. Mari sampai 09 ya. Itu punya bisa apa? Sini bisa apa? Oke, udah apa? Ayo 15 menit dari sekarang. Mulai. Berarti sampai 9.10 ya. Sampai 9.10. Ya, strateginya dikeluarkan. Alhamdulillah untuk minggu ini ada kemajuan daripada minggu kemarin. Banyak kelompok yang mendapatkan nilai 100 dan bahkan waktunya belum sebelum waktunya gitu. Seperti biasa ya, kemarin ternyata kelompok 6 menduduki nilai tertinggi, nilai sama tinggi tapi cepat duluan. Dan sekarang juga diduduki oleh kelompok 6. Oke, coba berdiri dulu kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Oke, boleh. Selanjutnya yang kedua, karena dia poin gede dan nilainya yang duluan adalah kelompok 4. Mana kelompok 4? Berdiri. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok 2 dulu, kelompok dulu sih yang duluan. Yang dulu selesai kelompok berapa? Kira-kira ibu mau minta pendapat kalian. Kira-kira apa pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Apa sih kesan lagi? Boleh 2 orang Pak Beri tangan. Sama tadi. Sama tadi barang aja. Apa perasaan kamu dalam belajar hari ini? Ada lagi yang ingin berpendapat? Yang ada lagi coba ini. Kalau kakak kemarin gak ini apa? Hadiah kita. Kakak mau berbaju kak? Menyenangkan dan seru. Oke. Domino asli juga ya. Oke, makasih atas pendapatnya untuk pembelajaran hari ini. Refleksi ibu tentang pembelajaran kita hari ini, kalian sudah luar biasa. Nilai rata-rata udah tinggi semua dan setengah kalian lebih maju dari minggu kemarin. Berarti ibu nggak sia-sia gitu menerapkan model ini gitu. Berarti kalian bisa menangkapnya dengan
bisa gitu, terus materinya juga mungkin udah dipahami, dan karena ibu mengkreasikannya tidak sebatas menjelaskan saja, tetapi juga ada urgensi. Jadi kan biasanya kan di umur kita sekarang ini kan, di umur kalian ini bukan di umur kita, ibu dan masih umur kalian. Di umur kalian sendiri kan harusnya diselingi dengan permainan. Kenapa? Karena biar kamu mau sering gitu. Tetapi ada nilai edukasinya juga, mas mata